Selamat pagi, nama saya Nur Dalilah dari kelas C1 NIM 2190302232. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pengadaan karyawan berdasarkan 12 kompetensi. Mari simak penjelasan berikut ini. 1. Membuat rancangan model. HRD mulai menyusun struktur atau bagan para pekerja yang dibutuhkan dari bagian paling tinggi sampai dengan ke bagian penunjang lainnya. Berapa staf yang dibutuhkan disusun dengan bagan dan struktur yang tertera dengan baik dan rapih. 2. Menyusun uraian jabatan. Setelah menyusun struktur dengan baik dan teratur, HRD setelah itu akan menguraikan beberapa jabatan dan menguraikan beberapa jabatan. Apa dan bagaimana dibutuhkan yang jabatan tersebut. Menyusun uraian adalah suatu hal yang penting dalam struktur organisasi tersebut. 3. Menetapkan kebutuhan akan pekerja. Setelah menguraikan jabatan-jabatan, maka HRD akan mengadakan sebuah rapat dengan semua bagian atau departemen mengenai penetapan kebutuhan akan pekerja. Mana saja yang akan dibutuhkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Penetapan adalah penentuan awal mula pencarian tentang kebutuhan akan pekerja. 4. Menyusun perencanaan pemenuhan. Dimulai dengan adanya penyusunan tentang apa yang dibutuhkan oleh masing-masing departemen, kemudian melakukan pertimbangan dan menyusun tentang pemenuhan kebutuhan tersebut. 5. Membuat rencana pencarian sumber. Dengan adanya perencanaan yang dibuat, maka pencarian calon pekerja akan lebih mudah. HRD akan mencari sumber-sumber yang terpercaya dan akan memilih dengan baik dan akan menseleksi apapun itu yang terbaik. 6. Melaksanakan pencarian sumber calon pekerja atau rekrutmen. HRD akan mencari calon-calon pekerja menggunakan beberapa sumber seperti dari hubungan beberapa agensi, kemudian dari sumber-sumber email, sosial media, maupun internet. 7. Menyeleksi dokumen lamaran calon pekerja. Setelah itu, HRD mulai menyeleksi satu persatu dokumen pelamar kerja, apakah sesuai dengan standar dan kriteria pekerja yang dibutuhkan. Di tahap ini sangat menentukan kualitas pekerja yang diterima, apakah sesuai dengan kriteria perusahaan ataupun tidak. Di sini ada contoh form-form yang dibutuhkan. Yang pertama di sini ada form pengajuan kebutuhan staf, daftar kebutuhan pekerja, form interview calon karyawan, form aplikasi kandidat karyawan, form permohonan kerja, dan form keputusan penempatan kerja. 8. Melaksanakan proses seleksi calon pekerja. Setelah penyeleksi dokumen, sekarang HRD dengan semua departemen akan kembali menyeleksi satu persatu calon pekerja yang sudah lolos dalam dokumennya. Untuk kemudian dilakukan tes kepada masing-masing calon pekerja. Tahap ini dilakukan tatap muka antara HRD dengan para calon pekerja dan dilakukannya tanya jawab langsung dengan beberapa pertanyaan yang dikenal dengan interview. 9. Melakukan penilaian hasil seleksi. Setelah dilaksanakannya proses seleksi, maka semua calon pekerja akan diberikan penilaian oleh HRD maupun departemen yang bersangkutan apakah sesuai dengan kriteria dengan nilai yang baik ataupun buruk. Dalam tahap ini, akan ditentukannya apakah calon pekerja akan diterima di perusahaan tersebut ataupun tidak. Setelah itu, nilai yang akan menentukan diterimanya atau tidak diterima calon pekerja tersebut. 10. Melakukan penawaran kerja kepada calon pegawai yang diterima. Setelah adanya tahap penilaian mengenai calon pekerja yang sudah diterima, maka tahap selanjutnya adalah kepada para pekerja yang sudah lolos penilaian para pekerja tersebut akan pekerjaan tersebut. Apakah sesuai dengan minat para pelamar tersebut ataupun tidak. Terjadilah proses negosiasi pekerjaan yang
ada pada tahap ini dan kemudian pasti akan ditindaklanjuti. 11. Melakukan penempatan pekerja. Setelah terjadinya proses kontrak dalam persetujuan antara HRD dan pekerja tersebut, maka dilakukannya penempatan para pegawai tersebut sesuai dengan departemen atau bagian yang sesuai dengan kesepakatan tersebut. Kemudian daripada itu, penempatan ini berlangsung sangat cepat dan akan terjadi penyesuaian pegawai terhadap departemen tersebut. 12. Melaksanakan orientasi kerja. Tahap ini merupakan tahap terakhir pengadaan karyawan, yaitu proses di mana para pegawai baru tersebut akan dijelaskan tentang semua pengenalan terhadap perusahaan ataupun bagian-bagian departemen dalam perusahaan tersebut. Di sini akan diadakan proses interaksi dan proses penjelasan tentang bagaimana struktur perusahaan dan hal-hal yang perlu diketahui oleh pegawai baru tersebut. Ini sih Bu, ya, siap. Makasih Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Dengan siapa? Saya Nada Puspa ini Bu. Yang kemarin saya hubungi via email ya? Iya. Boleh saya lihat CV-nya? Boleh, silakan. Iya Nadia, silakan perkenalkan diri. Nama saya Nada Puspa ini, saya lahir tanggal 30 April tahun 2000 di Tangerang. Pengalaman terakhir saya di Pakotel Jakarta sebagai lead attendant dan sekarang sedang menjalani kuliah. Di sini kamu ingin melamar sebagai apa? Waiters. Sebelumnya ada pengalaman jadi waiters? Belum ada. Saya apply itu karena ingin mencari pengalaman baru. Yang baik. Di sini kamu isi dulu surat pengajuan ini. Nanti kalau udah selesai kasih ke saya lagi. Baik Bu. Permisi Bu. Iya. Permisi Bu. Ya. Silakan duduk ya. Langsung. Ini sudah saya isi. Sudah ya. Sudah diisi. Kalau di sini kamu masih tinggal dengan orang tua? Masih Bu sama Mama. Dulu lulusan sekolah apa? Saya dari sekolah SMK Negeri 24 Jakarta Bu, di Bang Bagus, ngambil jurusan perhotelan. Ini sih Bu. Ya, silakan Nadia. Kasih. Ya. Baik, ini kamu isi dulu. Ini apa ya Bu? Ini surat perjanjian. Silakan kamu baca-baca terlebih dahulu. Dan di sini nanti kamu akan tanda tangan. Ya baik Bu. Nanti kalau udah selesai kembali lagi ke ruangan saya. Bu. Selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Terima kasih. Baik Nadia, sekian dulu untuk hari ini. Nanti akan saya infokan kembali. Baik Bu, terima kasih kalau gitu waktunya udah wawancara saya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Selamat siang. Ya, baik Nadia, hari ini kita akan orientasi. Kita akan ke lingkungan kerja kamu. Nanti akan saya kenalkan ke supervisor kamu. Oke, baik. Saya ikuti saya. Baik, Bu. Ya, selamat siang Pak Genta. Ini Nadia. Ya. Yang akan bekerja bersama kita. Saya Genta. Nadia, Pak.